lihat di FPL Arena bahkan dari kolom komen kita. Betul banget, tapi ini akan menjadi game penentuan. Satu game terakhir, akankah EVOS Legends masih bisa mempertahankan win streak mereka? Yap. Tapi sebelum itu, EVOS atau Bigetron? Wah, rame banget. Wih, rame banget. EVOS Legends di sini kedengeran banget Bigetron. Tapi sebelumnya, untuk menyambut game yang ketiga, MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat. Masih semangat game ketiga. Game ketiga penentuan. Siapa yang akan mendapatkan 1 poin tambahan untuk klasmen mereka masing-masing. Oke, dan ini akan menjadi penentu banget sih. Untuk saat ini dari Bigetron Alpha yang benar-benar membawakan perubahan yang signifikan ya di game yang kedua. Ini akan menjadi satu tantangan kembali yang dihadapi oleh EVOS Legends. Oke, Moreno dan Kayeye bersama ada di area mid. Hijume sendirian saja. Namun di area yang berbeda ada sebuah bentuk support yang memang dilakukan dari awal bahkan untuk bisa mendapatkan sebuah pergerakan ataupun gol yang memang jauh lebih cepat lagi. Betul. Dan untuk saat ini kita bisa lihat juga belum terlihat adanya pick off dan sekarang. Dan ini adalah potensi dengan adanya Lolita juga. Ada Guardian's Barrier, Guardian's Bulwark yang membuat akhirnya dari Iron Hook pun gak kena. Yap, nah, Iron Hook-nya kepleset, dari speed Like Will juga kalau memang nanti diaktifkan untuk tiap basic attack-nya juga bakal kepleset, bakal bisa ditangkis. Tim Marki sekarang ada di bagian atas bersama dengan satu rekannya lagi. Kayeye udah siap hadir untuk memberikan backup-an walaupun jaraknya masih cukup jauh ya. Mengendap-endap untuk hadir memberikan bantuan. Oke, kedua roamer sekarang sudah coba untuk langsung ke arah babysit ya ke world lanernya. Karena memang dari segi brands yang menggunakan carry ini, dia butuh banget farming, dia butuh banget space dulu. Sebenarnya agak sedikit berbeda dengan Brody. Brody ini gak perlu yang full damage, dia di early to mid juga udah punya damage yang cukup besar gitu loh untuk head to head. Yang penting stacknya terkumpul, Betul. udah tuh. Dari segi range juga lebih unggul, tapi dengan adanya pressure ini bakal jadi kesempatan banget kalau misalkan markinya nggak di babysit. Betul. Bisa jadi satu target operasi dan itu pun yang dilakukan oleh Key-nya sendiri untuk mirroring. Tapi ini dia setup menuju ke arah turtle yang pertama. Ini deh, gangguan dari heavy spin-nya pasti akan sangat-sangat luar biasa sekali harusnya untuk bisa memberikan gangguan. Ternyata untuk kali ini seperti apa yang udah kita sebutkan, bahkan dari Versiknya berhasil menjadi sebuah hal yang ditambah lagi masuk ke dalam deretan. Gol ini dimiliki oleh pemain di Bigetron Alpha, tapi Saikonnya terjebak sendirian dikeroyok oleh 3 orang sekaligus dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akankah Saikonnya bisa bertahan karena sedikit lagi HP tersisa. Dan benar saja Saikon menjadi korban selanjutnya. Ini keuntungan besar sih untuk Bigetron Alpha. Mereka dapetin 2 poin eliminasi, dia dapetin turtle juga, setup yang begitu baik, apalagi dengan memanfaatkan potensi ke arah Max dengan Akainya. Yep. Objektif gaming itu bukan jadi masalah. Kontes-kontes kayak tadi yang udah mau dicoba lakukan oleh EVOS Legends, itu ya terusir mundur juga. Tapi kita bisa intip, Moreno, dia menggunakan adanya satu buah mystery shop dengan lari, dia bakal lari. Dia bakal cepat mobilitas, dia bakal cepat banget untuk bisa melakukan backupan karena Arcade Shade Shadow Strike-nya itu bakal lebih sakit lagi dengan damage yang juga build item yang pastinya lebih cepat. Yap, ini tadi kita lihat, wow. Mystery Shop pastinya mendongkrak juga ya. Mendongkrak juga bagaimana mid laner yang bikin oleh Bigetron Alpha untuk siap di dalam team fight. Belum lagi dia siap untuk bisa mengcopy siapapun yang dia inginkan. Kecuali untuk beberapa hero tertentu. Namun untuk sekarang teman-teman semua ya, skin MLBB X Jujutsu Kaisen telah hadir di dalam game. Jadi ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai 18 Februari sampai dengan 20 Maret. Dan pertempuran kembali terjadi dengan Iron dan juga ada Bloodrun. Tapi kayaknya masih bisa bertahan dengan satu Guardian Bulwark. Dan bahkan mereka masih tetap berada di area tersebut. Heavy spin yang belum di pop up aja, itu membuat dari EVOS Legends akhirnya mengurungkan niatnya ya. Untuk melakukan adanya pick off demi pick off. Waduh. Dan barusan seperti apa yang udah kita lakukan ataupun kita perkirakan dengan 1/16-nya connect pula. Tapi kayaknya berhasil diajukan Versiknya terjebak seorang diri. Akankah Versik bisa bertahan karena di bagian belakang ada Marki dan juga Moreno dengan range yang mereka miliki. Dipastikan Versik kalah dari sisi tersebut. Dan Versik tadi keluarin Retribution kepada Max. Dan itu Max pasti udah tahu banget. Dan ini akan menjadi kesempatan bahwa gak akan ada kontes di area turtle-nya. Berarti turtle udah menjadi milik dari Bigetron Alpha 2 kali. 2 kali. Oke. Dan untuk saat ini Bigetron Alpha memimpin. Tapi wow, Talents Prediction sekarang memerah nih. Setelah melihat adanya
Game kedua yang membuat dari Bigetron Alpha udah mencoba untuk menemukan kembali tempo permainannya. 2 untuk EVOS, 60-40 berbanding terbalik. Iya, bergerak berbeda ya Bu ya. Karena setiap hari akan ada selalu perubahan. Betul. Mau seujung kuku itu tumbuh, itu tetap perubahan. Aduh. Terusin aja Ul ya. Ini dia itemnya. Yap, dari segi itemnya Ice Queen One sudah diamankan oleh Hijume. Sedangkan dengan adanya Heptasis, item pertama yang dibuat oleh Marky dengan killing spree yang dibawakan. Dan ini dia in-game equipment by Dunia Games yang sudah kita intip juga. Sedangkan dari segi defensifnya, Molten Essence yang sudah diamankan oleh Versik belum cukup untuk bisa menangkal. Apalagi Marky yang sekarang benar-benar jadi ujung tombak damage juga. Begitupun dengan ini Moreno, 100% teamfight participation sejauh ini. Dengan ada Clock of Destiny yang sudah dibawakan, yang akan menuju ke arah Lightning Trench itu makin sakit lagi. Itu Sorizo dikeroyok habis-habisan loh, tapi ternyata tidak ada follow up damage yang begitu berarti ya hingga membuat Sorizo ya udah free aja dia lagi pergi dari tersebut. Tapi di bagian atas Iron Hook-nya tidak sampai untuk bisa menarik ke arah Max. Sementara untuk Branch-nya belum bisa melakukan farming yang begitu baik di area yang berbeda. Nume 16-nya hampir saja bisa mengendai dengan begitu banyak beberapa pemain yang diberikan oleh EVOS Legends. Namun sekarang pertempuran kembali pecah. Saikonnya harus mundur tapi damage-nya yang masuk ke arah tubuhnya. Begitu banyak Iron Hook-nya dan juga flicker ke bagian belakang. Langsung aja menarik ke arah satu player lagi. Dan begitu apa dan itu ada Kayeye. Mereka digas habis-habisan. Ada efek tone yang dikeluarkan tapi Moreno yang masih bisa bertahan. Branch-nya mencoba untuk bisa mengejar ke bagian depan tapi bala Branch-nya yang memang terjebak di antara beberapa player Bigetron. Tapi untungnya dirinya masih selamat. Ini adalah perbedaan yang signifikan dari kedua mid laner ya. Di sini Valentina, dia bisa punya adanya real manipulation. Dan plusnya adalah dia bisa ngedash. Dia punya Arcade Shade, dia punya Shadow Strike juga. Sehingga tadi ada yang sergapan. Brams itu pengen banget ngejar ke arah Moreno. Satu sosok yang benar-benar impactful banget di saat tim fight Pakai mau tadi. digas kan? Mau digas, tapi dengan adanya mobilitas yang dia miliki dan dash ability-nya, akhirnya nggak kekejar juga. Dia masuk lagi dengan tidak adanya speedy like will, berarti tidak ada movement speed tambahan kan. Ya. Dia akan bergerak biasa aja udah selayaknya Kari. Paling bisa dibantu dengan phantom step yang dia milikin. Tapi lewat team fight barusan ya. Buset, panjang banget tuh. Ini awal bukan akhir tapi minimal ya tetap ketar-ketir gitu. Aduh, gak apa-apa ya. Tapi di arah bottom lane, objektivitas yang coba untuk diamankan kembali oleh Bigetron Alpha. Ini udah mulai terlihat signifikan sih. Outer turret yang udah hancur tapi ada grab-grab. Itu Sorizo pede juga. Tapi ternyata untuk kali ini heavy spin-nya langsung connect ke arah dari Versik. Dan Versiknya berhasil langsung dilumpuhkan. Bahkan dengan satu bonus lainnya yaitu Dreams. Dreams, ini langsung dibawa ke alam mimpi. 2 player yang hilang, 1 inisiasi yang belum berhasil tadi. Sehingga membuat dari EVOS Legends mereka harus dipaksakan untuk mundur. Merelakan inner turret di arah bawah. Dan dari Bigetron Alpha, setupnya mereka rapi banget. Dia punya grab-grab, ditarik, disambut lagi heavy spin. Dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah Versik. Selalu. Masalah sulit banget loh. Kita tahu lah, untuk Fredrin oke tebal. Damage yang bisa dia berikan, ini benar pure dari efek tone yang udah bisa dia keluarkan. Cuman kalau dalam keadaan kayak tadi, efek seperti apa yang bisa dikeluarkan, yang bisa dia berikan gitu. Gak ada sulit. escape ability juga. Escape ability cuma sekali dash, udah. Gitu doang. Tapi kalau emang sekalinya ke-gap, sekalinya ketangkap, lenyap. Waduh, itu emang kadang harus diperhitungkan ya. Kalian Harus. juga bisa menghitung-hitung gimana caranya kalian bisa beli item dan voucher tapi dapat kuota. Nah, itu aja cuman ada di Dunia Games. Dapatkan kuota hingga 3 GB. Beuh, 3 giga nih. 3. Bisa lah. Main Mobile Legends cukup itu mah, udah cakep. Cukup lah. Oke, tapi untuk saat ini Lord yang pertama. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, mereka udah berani banget untuk setup dan lagi-lagi. Sekarang frontlinernya dari EVOS Legends akan mengandalkan sosok Fredrin ini sendiri. Tuh, konsil udah dikeluarin tapi ketahuan mereka satu area. Ya ampun Lordnya. Lordnya di PHP-in, ya aku kira diseriusin ternyata dimainin. Lordnya diberikan harapan yang akhirnya jadi hangan-angan aja. Iya betul ya tuh. Sian Lordnya tadi ya ampun. Namun sekarang Numi 11-nya kena lagi ke arah Versik dan dipastikan akan ada invasi yang langsung dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Dan benar saja Versik kembali menjadi korban dan lenyaplah sudah satu pemegang retribution di dalam tubuh dari EVOS Legends. Tanpa ada retribution. Sehingga untuk kali ini Lord yang pertama berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Setup yang begitu baik.
dari crowd control yang dimiliki oleh Bigetron Alpha ini terlalu besar sehingga nggak bisa lagi ditangkal. Dan akhirnya setiap adanya team fight, dan ini mulai terjadi lagi. Wow, cukup berani sendirian. Tapi Kayeye masih bisa bertahan di bagian belakang. Ada cicilan damage diberikan pula oleh Marky. Tonapan memorinya barusan terlihat. Udah mengatakan begitu banyak damage hingga membuat pemain dari Force Legend ya mau nggak mau nahan dulu. Yap. Itu damage-nya kan selagi masih 8 yard. Keluar semua tuh tonapan memorinya. Benar, dan apalagi di sini juga Ki udah sustain banget ya, nggak mudah untuk langsung di instant pick off. Dia udah punya Radiant Armor, Steel Leg Plates juga. Item selanjutnya mungkin akan mengarah ke satu buah Dominance Ice. Dan apalagi Immortality mungkin bakal menjadi jawaban. Tapi dengan adanya backupan yang begitu cepat, tadi Moreno langsung masuk juga ya kan. Masuk dengan efek terrifying-nya sehingga EVOS Legend langsung dipaksa untuk mundur. Oke, Lord yang pertama masih belum bisa mendapatkan base turret, tapi outer turret di tengah yang begitu mahal, ini akan menjadi objektif yang bisa ditabung kembali oleh Bigetron Alpha. Oke, sementara itu sekarang mereka masih bisa bertahan. Masih tetap berada di dalam area defensifnya. Cuman area defensifnya semakin kecil lagi. Akan selama apa mereka bisa bertahan? Ini benar-benar dari Bigetron Alpha sedang mendominasi ya untuk saat ini di game yang ketiga. Tapi dari segi gold player by UBS, Marky dan Max ini lagi ada di atas angin. Gak boleh miss move, gak boleh melakukan ada satu buah atau dua buah kesalahan yang bisa dimanfaatkan. Dan ini pun sekarang masih mencoba untuk ditahan oleh Bigetron Alpha. Mereka main hati-hati banget, mereka coba untuk ambil objektif sebanyak-banyaknya yang mereka bisa. Invasi ke arah jungle. Dan sekarang dari EVOS Legends mereka dipaksa untuk mendefense lebih dahulu dan ruang geraknya ditahan sama sekali. Iya loh nih, ini segala upaya dilakukan guna untuk bisa bertahan. Tapi ujung-ujungnya apa? Tetap ditinggalkan. Aduh, Gitu. percuma bertahan. Apa? Percuma bertahan kalau Iya. misalkan ternyata ujung-ujungnya menjadi kenangan. Lanjut terus ya. Oke, sekarang di belakang kita udah mulai terdengar lagi suara-suara di mana dukungan terus diberikan oleh Biget Troopers dan juga EVOS PUBG. Dan pertempuran akan kembali pecah di bagian tengah. Tidak, masih santai aja. Yap, dari EVOS Legends mereka juga nggak mau yang terlalu berinisiasi, mau terlalu maju. Yoi. Dan itu informasi sudah disampaikan Nominant Blast dari Ki, ini udah nggak ada. 25 detik menuju ke arah Lord kedua. Di menit yang ke-12 apalagi Lord yang sudah enhance, ini akan menjadi penentu. Apakah EVOS Legends bisa menipiskan kembali dari segi ketertinggalannya? Karena untuk saat ini mereka coba main sabar dulu sih. 5.000 loh bedanya. Iya. 5,4k ini ada 2 item loh di sini. Cuman barusan Iron Hook dia kena langsung ke arah Akai. Tapi ternyata dia masih sempat untuk mengeluarkan heavy spin. Oke, namun untuk kali ini coba lihat ada pergerakan di mana Saikonnya tadi langsung open one di bagian depan. Dan juga kayaknya berhasil aja dihancurkan walaupun Immortalnya pecah. Dan juga Brans masih free banget memberikan damage di bagian belakang. Dan Markinya berhasil dihancurkan. Tapi Saikon di depan coba memberikan seluruh tubuhnya guna untuk bisa membuat rekan-rekannya aman di belakang, tapi versi down juga. Satu tukar satu antara gold lane dan juga jungler. Kalau misalkan bisa dibilang ya ini masih bisa diunggulkan oleh Bigetron Alpha. Tapi poin shutdown yang didapatkan terhadap Marky ini menjadi tabungan juga sih. Yep. Tadi bergerak di angka 5.400, sekarang udah makin menyempit lagi ke angka 3.900. Ini gimana ya, nambahnya lumayan lah, sekitar ada 1.400-an ya yang udah mereka langsung Pecah ambil. langsung. Cuman di lain hal, momen seperti ini yang mereka dapatkan loh. Mereka punya setup kontrol terhadap Lord duluan. Balik lagi. Pemain dari Bigetron Alpha, mereka masih unggul dari berbagai sisi. Mereka masih bisa memanfaatkan itu semua dan mereka pun masih bisa nabrak ke depan tepat untuk bisa mengganggu setup yang udah dilakukan oleh EVOS. Yap, dan tadi sebenarnya dari Dreams-nya coba untuk Iron Hook ke arah Max. Dan gak dibeladihan kan? Yep. Itu maksa buat dari heavy spin-nya ke trigger. Sehingga di dalam team fight udah gak akan ada lagi yang bisa porak-porandain setup yang dilakukan oleh EVOS Legends sendiri. Dan itu benar-benar wise choice banget sih. Dan sehingga untuk saat ini EVOS Legends yang terlihat tertinggal sekarang udah mulai memegang kendali atas Lordnya. Ya, Versiknya kena lagi dan benar saja ini dia waktunya Bigetron Alpha harusnya bisa menguasai pertempuran yang akan terjadi sesaat lagi. Karena Saikon terjebak sendirian mencoba untuk kabur tapi bertemu dengan Sorizo mencoba untuk menggoceng, akankah dia bisa bertahan? Karena Saikon mendapatkan bala bantuan di bagian belakang tapi real world manipulation masih terlalu jauh jaraknya. Dan hilang sudah kesempatan mereka mendapatkan Lord. Wow, ini benar-benar langsung 4 item selesai ya untuk masing-masing player dari Bigetron Alpha.
Ini membuat 6.000 loh keuntungan jaraknya. langsung nge-swing lagi. 2.000 keuntungan di saat Versiknya down, Psychots down dan juga Lord yang didapetin. Apakah ini menjadi one straight push? Bisa jadi. Bisa, ini setidaknya akan menjadi one straight push. Oke, yang pertama, mid-nya dihancurin dulu. Oke. Di bawah, Lordnya akan berjalan. Coba lihat tuh segambreng tuh wave minionnya tuh siap dihilangin, tapi di atas mereka akan melakukan setup lagi, mereka dapat objektif lagi. Minimal kalau emang ini nggak tembus ke base utama, objektifnya semakin tipis dan konsil. Ada satu Bloodhound. Langsung diatakan damage-nya, Immortalnya pecah. Dikurung, Sorizo masih ada flicker. Sorizo masih berhasil kabur dan Sorizo masih berhasil selamat. Sorizo masih bisa selamat karena ada Immortal juga. Ya, akhirnya Immortalnya down dan dia flicker tepat waktu. Walaupun sebenarnya ada satu aksi penjagaan membuat dari Bigoton Alpha tadi nggak bisa langsung sigap ke arah Sorizo ya kan. Tadi ada Fredrin di area Lord Pit. Tapi masih ada satu escape ability dari flickernya sendiri. Tapi Lordnya ini masih berdiri dengan tegak dan kokoh loh. Masih belum disentuh dan belum di-defense sama sekali oleh Evos Legends. Ini wave minion di standby kan loh, distabilkan semua sama Bigoton apa. Jadi serangan 3 wave sekaligus. Ini akan membuat Evos Legends keteteran sih, harusnya akan semakin sulit lagi. Psychot, tapi coba lihat Marky ada konsil di dalam tubuhnya tadi. Langsung aja Versi terjebak sendiri bagian depan ada Real Manipulation. Mereka siap untuk memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan. Dan juga untuk kali ini Versinya berhasil langsung dihancurkan. Sementara itu untuk Maxia. Dan sekarang pertempurannya kembali tepat berada di depan dari batu utama dimiliki oleh Evos. Ada dua yang berhasil dihancurkan. Sorry Zo, untuk kali ini sorry bro, belum bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Evos Legends. Max, Immortal down, diganti ke arah Winter, masih bisa bertahan. Dan satu Lord yang kedua masih belum cukup untuk bisa menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh Evos Legends. Dan kita bisa intip dari instant replaynya, di mana ini benar-benar chaos banget. Tadi ada satu Dominant Blast yang tercancel. Dan sekarang di mana Max-nya tadi benar-benar heavy spin langsung untuk mundur. Tapi lihat damage dari Brands berfokus banget ke arah Lord-nya. Sehingga siapapun yang masuk di saat Lord-nya udah down bakal langsung berfokus ke arah player-player yang langsung di meltdown. Oke, ini dia. Mereka pemain dari Bigoton Alpha udah mendapatkan momentum yang cukup baik, tapi ternyata untuk bagus banget. Sebuah setup yang dilakukan oleh pemain dari Bigoton Alpha. Namun sekarang pemain dari Evos Legends mencoba untuk membalikan keadaan. Ada satu orang yang berhasil pecah di Immortalnya. Kayaknya berhasil mundur. Dan juga ada Sorizo yang menarik Psycho ke tengah-tengah area defensive yang dimiliki oleh Bigoton Alpha. Satu orang berhasil langsung dihancurkan dari Kayeye dengan konsilnya. Ada Jars bisa ke Kayeye bertahan karena sedikit lagi HP tersisa. Double kill didapatkan oleh Marky. It's time to Bigoton Alpha menghancurkan Evos Legends dan mendapatkan kemenangan ketiga. Dan Brands ada WON yang udah dia keluarkan. Speedy like Will untuk kali ini. Satu orang berhasil diambil tapi masih ada 4 yang harus dia tahan. Akankah dia bisa bertahan di saat hati ingin berjuang sekali lagi tapi keadaan memaksa Brands untuk berhenti. Dan Evos Legends dikalah.